RSI itu ada nominal atau angka yang menentukan ya. Kalau misalnya RSI itu indikatornya adalah angka itu, ada nggak sih angka-angka penting atau barometer atau batasan setiap angkanya dari RSI itu yang bisa kita jadiin acuan gitu? Jadi kalau untuk stochastic ini kayak kadang kesalahan pemula lebih kayak overbought. Ketika overbought itu ya jangan sampai kita jadiin itu untuk ambil keputusan kita sell gitu. Halo guys, balik lagi bareng kita, gua Tasya. Dan gue Kidio di sini. Oke, hari ini kita mau bahas yang lebih serius ya dari episode-episode sebelumnya nih, Kidio. Soal mungkin lebih ke teknikalnya kali ya, Benar soal banget. chart. Nah, kalau menurut gue nih ya, soal chart tuh langsung gue potong nih buat lu nih. Karena gue tahu nih alihnya nih lu Waduh. ya. Nah, buat gue nih, kadang sebagai seorang pemula trader atau investor tuh, kadang bingung tuh ngelihat chart tuh. Menurut lu tuh gimana tuh? Oke. Poin kayak apakah penting gak sih chartnya itu untuk dipelajarin? Ya untuk mempelajari chart itu sebenarnya penting sih ya, karena kan dalam kayak kita berinvestasi itu kita nggak bisa cuman perhatiin satu atau dua hal aja. Jadi kayak di dalam investasi itu ada lima indikator penting lah ya. Terus wajar banget menurut gua untuk seorang pemula, orang awam dalam investasi ngelihat chart itu kayak pusing banget gitu, kayak aduh Bingung banget sih. bingung banget Apalagi gue tuh, kan, garisnya ke apa apa nih? ini, banyak banget gitu Heeh. kan. Itu wajar banget sih menurut gua. Yang namanya orang awam, namanya orang baru belajar pasti butuh penyesuaian lah gitu. Gimana cara kita mempelajari sesuatu, memproses sesuatu itu secara pelan-pelan, step by step. Jadi kayak itulah ya, indikator itu bukan jadi acuan, bukan untuk sesuatu yang utama banget, karena itu kan juga bukan ramalan lah ya, tapi bisa jadi patokan kita lah untuk mengambil langkah dalam berinvestasi gitu. Kalau misalnya tuh semua kita mulai bisa belajar nih ya, mulai ngerti, itu berpengaruh di mana tuh untuk para trading pemula kalau misalnya udah mulai bisa belajarnya tuh, mulai bertahapnya itu? Oke. Menurut gue sih ini berpengaruh ke cara kita mengambil keputusan ya. Kita jadi bisa lebih tenang dalam mengambil keputusan dalam berinvestasi. Terus secara impulsiveness itu juga lebih berkurang, karena kan dalam mengambil keputusan kita udah ada nih step by step cara pola pikir kita. Jadi kan kayak pelan-pelan lah, nggak langsung gue mau beli ini, beli misalnya 1.000 lot semua keluar jor-joran, nggak. Jadi lebih ya ada manajemen resiko lagi itu sendiri. Itu sih menurut gue hal-hal yang akan sangat berpengaruh gitu dalam kita berinvestasi. Jadi bakal lebih kayak wisely ya dalam bertindak ngambil keputusan gitu. Tapi kan kalau kita tarik dalam artian itu apa yang kita lakuin lebih wisely itu nggak terlepas dari itu berarti nggak lepas juga pemula itu bisa kayak salah ngelihat chartnya nih, jadi kayak bingung itu. Itu biasanya kesalahan umumnya bagi pemula ngelihat chart tuh gimana tuh? Jadi kayaknya balik lagi ke indikator itu sendiri ya. Kalau misalnya investor awam itu pakai indikator terlalu banyak, itu tuh bener-bener apa ya, kayak berpengaruh sih, karena nanti dia akan jadi pusing sendiri gitu. Terus habis itu dia juga pakai indikator tapi nggak tahu cara bacanya tuh gimana. Itu kan kayak jadi apa ya, malah jadi bom untuk diri sendiri gitu. Hmm, karena kita juga ada bilang indikator, terus ini menurutnya Kak Tasya sendiri nih, indikator apa nih yang perlu kita garis bawain atau kita bahas untuk video kali ini nih? Oke, kan yang sempat tadi gue bahas tuh ada 5 indikator pentingnya. Yang pertama itu ada moving average, kemudian ada Bollinger Bands, ada RSI, ada MACD, dan ada stochastic. Perihal dari yang lo jelasin ada 5 indikator tuh mungkin bisa mulai kita bahas dari moving average mungkin ya. Kira-kira tuh moving average tuh apa tuh Oke. Kak Tasya? Kalau moving average itu sendiri tuh kan adalah garis yang ngasih gambaran arah harga itu secara rata-rata ya. Terus dia itu bikin market itu lebih mudah dibaca lah. Dia ngebantu banget apalagi untuk kita investor pemula gitu, itu sangat amat membantu, karena kan kita jadi tahu nih, mungkin bisa dibilang rata-rata harga yang masih wajar tuh berapa sih gitu dari tahu moving average itu sendiri gitu. Oh, berarti dari moving average tuh kita bisa nge-scale tentang rata-rata harga gitu ya. Nah, kira-kira tuh kapan nih kita bisa pakai moving average ini tuh?
Oke. Jadi moving average ini tuh ngebantu banget ketika kita lagi mau ngeliat nih, apakah trennya itu lagi uptrend, downtrend, atau mungkin lagi sideways, lagi kayak apa ya namanya, naik enggak, turun enggak, itu kan sideways ya. Terus kemudian itu ngaruh nggak sih ke cara kita take action? Ngaruh banget, karena kan jadinya kita tahu, oh waktunya gue masuk nih lagi mau uptrend kayaknya, atau mungkin oh lagi downtrend, waktunya kita risk off dulu nih, kita jangan ambil action apapun dulu. Nah, once mungkin lagi udah apa ya, downtrend-nya udah lebih pelan atau mungkin udah lebih ke sideways gitu. Nah, baru deh kita bisa kayak ngambil action gitu. Oh, ini waktu-waktu yang bagus untuk kita mulai entry gitu. Nah, kalau ngomongin MA sendiri itu kan ada beberapa tipe juga nih, dipecah lagi klasifikasinya. Kalau MA berapa aja sih yang biasanya dipakai sama pemula? Itu ada pertama MA 20 itu untuk yang jangka pendek. Terus kemudian ada MA 50 itu untuk yang jangkanya menengah. Terus kemudian MA 200 itu untuk yang jangkanya panjang. Tapi kombinasi yang paling populer itu ada MA 20 plus MA 50. Oh, berarti seperti itu ya, kurang lebihnya tentang moving average itu. Nah, setelah moving average tuh tadi yang lu jelasin tuh, kalau tidak salah tuh ada yang namanya Bollinger Bands tuh ya. Kalau Bollinger Bands sendiri tuh seperti apa ya kata saya? Nah, kalau Bollinger Bands ini itu ada 3 garis. Yang pertama ada upper, middle, kemudian lower gitu. Nah, Bollinger Bands ini sendiri tuh berfungsi untuk kita tahu nih kondisi market tuh lagi volatile kah, lagi liar kah, atau lagi dalam kondisi yang tenang gitu. Nah, tadi kita juga udah bahas tuh tentang Bollinger Bands yang sempat disebutin kata Tasya atau salah satu indikatornya. Berarti kapan nih kira-kira waktu yang tepat menurut kata Tasya menggunakan Bollinger Bands ini? Menurut gue sih ketika kita ya mau entry market gitu ya, kita jadi bisa menggunakan si Bollinger Bands ini buat acuan gitu. Kayak apakah si harga ini masih murah ataukah harga emiten ini tuh udah terlalu tinggi gitu. Kita bisa jadi bisa tahu lewat situ gitu. Kemudian kita juga bisa identifikasi potensi reversal gitu dari Bollinger Bands itu sendiri. Kita jadi tahu, oh kayaknya ini trennya akan berbalik nih atau gimana gitu. Nah, kita bisa pakai si Bollinger Bands itu. Berarti nggak lepas dari kesalahan pemula nih, kalau misalnya ngelihat dari cara kegunaan Bollinger Bands sendiri ini, biasanya umumnya kesalahan pemula dari menggunakan indikator Bollinger Bands ini gimana nih? Biasanya mungkin kesalahan pemula itu ketika mereka ngelihat nih udah nyentuh titik lower band ya. Lower band itu terus mereka entry gitu. Padahal kan sebenarnya indikatornya bukan cuman kayak begitu aja gitu. Atau mungkin juga ngaruh kayak ketika dia market lagi sideways nih, dia pakai si Bollinger Bands ini dan berharap jadi uptrend atau trennya bagus gitu. Wah sih. Berarti dari yang lu jelasin nih kata Tasya tentang apa itu moving average, Bollinger Bands. Seingat gue juga tadi tuh indikator salah satunya lagi tuh RSI itu. Kira-kira RSI itu apa nih? Oke. Kalau RSI itu tuh indikator momentumnya itu ada dari 0 sampai 100. Nah, dia tuh buat ngasih tahu kita kayak kapan market itu keadaannya udah terlalu jenuh gitu. Oh, berarti RSI itu ada nominal atau angka yang menentukan ya. Berarti kalau misalnya RSI itu indikatornya adalah angka, itu ada nggak sih angka-angka penting atau barometer atau batasan setiap angkanya dari RSI itu yang bisa kita jadiin acuan gitu? Ada sih kayak beberapa yang mungkin kayak 70 plus itu berarti dia di overbought. Terus kalau 30 minus dia ada di oversold. Terus kemudian kalau di area 50 itu dia itu zona netral. Oh, berarti memang setiap barometer angkanya tuh atau batasannya beda-beda gitu ya. Nah, kalau misalnya begitu berarti sebagai pemula nih, misalnya gue pemula nih, cara yang tepat untuk menggunakan RSI itu kayak gimana tuh kata saya? Oke, yang pasti jangan nganggap si overbought itu sama dengan waktunya kita sell gitu, enggak semata-mata kayak gitu. Terus kemudian juga cocokin sama tren. Kalau misalnya uptrend itu wajar RSI-nya tinggi gitu. Oh, berarti dengan tren itu juga cukup berkesinambungan sama RSI gitu ya. Bener banget. Berarti bisa kita bilang itu RSI ini plus minus ya? Bisa takutnya ada jebakan gak sih Iya, itu? jadi harus lebih teliti sih. Pokoknya kita juga harus tunggu konfirmasi candle itu sendiri gitu. Jadi banyak hal ya
dalam kita take action kalau kita mau pakai indikator RSI ini ya banyaklah yang kita harus juga perhatiin gitu. Wah, nambah informasi ya dari kata saya itu. Tapi kan kita baru bahas 3 indikator tuh ya. Yang pertama itu tadi moving average, kedua tuh Bollinger Bands, dan yang barusan itu adalah RSI. Nah, kalau nggak salah ingat juga kata saya tuh sempat nginfoin tentang MACD. Ya, MACD itu apa tuh kata saya? Kalau MACD itu terdiri dari 2 garis dan histogram gitu. Dia itu berguna untuk mengukur momentum tren. Oh, berarti MACD itu kayak gitu ya. Kapan nih MACD itu bisa kita gunain kata saya? Itu ada beberapa sih ya, kayak ketika kita mau lihat perubahan momentum, terus juga mungkin ketika kita mau cari sinyal crossover. Dari perubahan momentum dan sinyal crossover tuh itu yang paling penting atau ada tambahan nih poin yang dari MACD kapan kita gunainnya itu? Kita juga bisa lihat sih kayak apakah tren itu lagi melemah atau malah makin kuat gitu. Berarti itu ya kata saya. Menurut gue yang tadi gue dengar, tadi kan lu sempet jelasin tuh apa itu MACD itu. Kalau nggak salah inget nih, itu berpengaruh dari 2 garis plus histogram. Benar banget. Kira-kira histogram tuh yang seperti apa tuh ya? Oke, jadi histogram tuh ada beberapa. Yang pertama kalau dia memanjang itu artinya momentumnya kuat. Terus kalau misalnya dia mengecil berarti kan momentumnya tuh melemah gitu, kebalikannya aja. Terus ya itu juga dia sendiri si histogram itu bisa menjadi tanda reversal gitu. Oh, dari tanda reversal itu ya berarti kita bisa lihat MACD-nya ini sendiri ya. Nah, kalau misalnya gue tarik lagi nih pertanyaan yang sama dari poin sebelumnya yang di RSI, itu apakah pemula untuk melihat indikator si MACD ini gitu ya. MACD ini gimana tuh? Kesalahannya gitu. Benar-benar. Biasanya sih kesalahan-kesalahan yang dilakukan ketika kita mau pakai MACD tuh kayak dari pemula tuh biasa entry-nya cuman karena ngelihat garis yang bersilangan gitu. Terus dia juga ngelihat konteks trennya itu sendiri, padahal itu kan lumayan penting ya. Terus kemudian dia salah timeline alias sinyalnya tuh delay gitu. I see. Oh, tadi berarti seperti yang kata saya jelasin ya, MACD itu. Nah, kalau misalnya yang gue inget-inget nih, tadi kan kita inget awal-awal dulu nih. Tadi ada moving average, Bollinger Bands, terus RSI, MACD, sama yang terakhir ini, yang indikator terakhir yang kelima, kalau nggak salah itu ke atasnya sempat bilang stokastik ya. Bener banget. Stokastik itu apa nih bedanya stokastik sama RSI nih? Oke, jadi kalau stokastik ini bagusnya untuk mencari momentum jangka pendek. Dia itu lebih cepat dan lebih sensitif kalau stokastik itu sendiri gitu. Oh, berarti lebih cepat dan lebih sensitif gitu ya stokastik itu ya daripada RSI. Nah, cara bacanya itu gimana tuh? Biar kita tahu nih bahwa dia itu emang lebih cepat dan lebih sensitif. Caranya tuh gimana tuh? Oke, jadi dia punya beberapa aturan dasar. Yang pertama kalau misalnya dia di atas 80 itu berarti dia overbought. Nah, kalau dia di bawah 20 berarti dia oversold. Bisa gitu juga ya, berarti bisa tahu kapan overbought sama oversold tuh ya. Dan jangan lupa juga cari crossover-nya tuh di area ekstrim. Menurut kata saya sendiri, kapan nih waktu yang tepat menggunakan stokastik ini? Waktu yang tepat itu yang pasti ketika kita lagi mau entry cepat. Terus kemudian ketika market tuh lagi sideways. Berarti sideways-nya tuh ngaruh banget ya ke stokastik tuh. Bener banget. Jadi stokastik ini emang cocoknya buat scalping atau day trading. Jadi orang-orang yang mungkin suka kalau misalnya lu sering denger BSJP gitu. Nah, itu tuh bisa kita apply nih si stokastik itu. Kalau scalping berarti yang ya daripada gabut gue. Iya, yang cepat aja gitu kan. Biar ada aktivitas gitu. Bener banget. Oh, setelah itu berarti stokastik itu cukup ngaruh ya, apalagi untuk scalping tuh ya. Tapi pasti kalau misalnya ngomong scalping nih pasti orang pemula pasti banyak yang kayak ya tertarik menurutnya trading tuh ya jual beli kayak scalping itu. Biasanya ada nggak sih kayak umumnya kesalahan para pemula tuh biasanya di scalping tuh kalau misalnya kita bilang scalpingnya tuh di stokastik. Oke, jadi kalau untuk stokastik ini kayak kadang kesalahan pemula lebih kayak overbought. Ketika overbought itu ya jangan sampai kita jadiin itu
untuk ambil keputusan oh kita sell gitu. Terus kemudian ada juga yang kayak salah pakai, jadi ketika di uptrend kuat dia malah entry gitu. Kadang itu juga sering banget tuh keputusan-keputusan impulsif yang dibuat sama trader pemula, trader awam. Wah, jadi trader awam tuh jadi kayak terlalu serampangan ya bisa kita bilang tuh ya Bener kata saya. banget, dan kebetulan kan tadi kita ngomongin soal ini kan bisa untuk scalping atau day trading, yang berarti kan time frame-nya itu kan kecil banget karena Bener tuh. ya cuman berarti kan sehari lah, anggapan sehari. Itu kan berarti mereka secara psikologis aja tuh lebih terburu-buru dalam mengambil keputusan kan, kayak gua harus untung karena gue cuman sehari gitu. Beda sama orang yang emang tradingnya jangka panjang, long term gitu. Makanya kenapa ya lumayan tricky sih ya, kayak ada plus minusnya ketika lu mau ambil scalping sama day trading dengan lu long term investment gitu. Oh, berarti dari indikator-indikator tersebut tuh cukup banyak mempengaruhi ya untuk para pemula. Kalau dari kata saya sendiri nih, sebagai pemula tuh lebih baiknya tuh mulai dari indikator yang mana nih, biar lebih memudahkannya itu? Kalau menurut gue itu yang paling oke untuk pemula itu ada MA dan RSI ya. Karena dia itu kayak ya cocok lah ya untuk pemula-pemula trader awam yang baru mau belajar gitu. Kemudian kalau untuk Bollinger Band sendiri itu kita pakai ketika kita lagi mau ngeliat volatilitas pasar itu sendiri gitu. Terus kemudian ada MACD dan Stochastic itu kita pakai ya sebagai pendukung lah, indikator pendukung gitu. Wah, sangat cukup berat ya, meskipun itu terlihat mudah tapi tidak terlihat mudah tuh. Tapi untuk kawan-kawan kita nih yang di rumah gitu, ada nggak tips indikator yang bisa dimulai? Mungkin kalau menurut gua kayak sempat kita mention di awal, untuk pakai indikator ini nggak usah kompleks lah, nggak usah semuanya kita pakai, cukup 2-3 indikator aja itu menurut gua udah cukup banget untuk di awal. Jangan sampai kita terlalu pengen banyak indikator jadi sampai pakai 7-10 indikator, itu malah jadinya mumet sendiri gitu kan, kita baru belajar ya. Jadi ada baiknya kita menyederhanakan suatu hal biar proses pembelajaran kita juga jadi nggak rumit gitu. Dari hari ini gue belajar dari kata saya itu dari 5 indikator. Ada moving average, terus ada apa tadi, Bollinger Bands, terus RSI, terus MACD sama Stochastic. Itu cukup berpengaruh ya. Kayaknya emang nggak salah sih gue ngobrol tentang ini sama kata saya ini untuk hari ini. Iya benar banget. Jadi kadang kita emang harus belajar teknisnya gitu ya untuk mempelajari cara kita berinvestasi dalam berbagai bidang, itu berguna banget sih. Mungkin untuk pembahasan kita yang berat ini kita sampai sini dulu kali ya, sebelum otaknya semakin panas. Jadi untuk teman-teman mungkin kalau masih ada yang kurang jelas atau apa gitu, bisa banget ya nanya kita di kolom komentar. Nanti ya kita pasti akan jawab kalau ada pertanyaan gitu. Kalau gitu kita close dulu sampai di sini. See you on the next podcast. Bye bye. Bye bye.